بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku atau dari kitab Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin, yang mana kita dilarang ataupun diharamkan kita meminta pertolongan kepada jin. Apalagi ketika meminta pertolongan tersebut adalah untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyakiti orang dengan sihirnya, ataupun disuruh mengambil ataupun mencuri uang orang. Inilah yang dia biasa dilakukan oleh jin-jin yang menjelma menjadi tuyul. Sehingga tuyul ini dia terkenal dengan tukang curi. Kalau sudah hilang uangnya, ini dianggap tuyul lah yang mengambil. Ini yang banyak terjadi. Ini adalah mereka ataupun orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai kita meminta pertolongan di dalam hal-hal yang perkara-perkara yang mubah, ini juga tidak diperbolehkan. Kita meminta pertolongan kepada mereka bangsa jin dalam perkara-perkara yang mubah juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena visi misi mereka adalah menyesatkan manusia. Mungkin di awalnya mereka menyuruh kepada kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ibadah yang kita lakukan ini tentunya akan bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku dibantu terus oleh jin ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kalilah aku bantu mereka juga, entah diberi perkara-perkara yang lain. Apa yang diminta oleh jin tersebut, karena jin tersebut sudah membantu kita, maka ketika jin tersebut meminta kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan. Tidak bisa kita berdalil dengan Nabi Sulaiman. Tidak bisa, karena
karena berbeda. Ya, ini adalah kekhususan untuk Nabi Sulaiman yang dia bisa menaklukkan semua makhluk. Ya, sampai hewan, bahasa hewan juga Nabi Sulaiman memahaminya, memahami bahasa hewan. Ya, maka sampai mereka bangsa jin, ya, mereka tunduk di hadapan Nabi Sulaiman. Ya, tapi ketika Nabi Sulaiman meminta ya agar memindahkan kerajaan ataupun singgasana Ratu Balqis ya ke hadapan Nabi Sulaiman, ya, jin ini dikalahkan oleh ya seorang laki-laki yang mana di Al-Qur'an tidak disebutkan siapa laki-laki soleh yang ada di dalam ayat tersebut. Ya. Jadi intinya adalah tetap tidak diperbolehkan kita meminta pertolongan kepada bangsa jin karena kita tidak tahu, ya. Bisa saja ya ketika kita meminta pertolongan kepada mereka dalam perkara-perkara yang mubah, mereka menyisipkan keburukan-keburukan untuk kita. Tentunya ketika kita meminta harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena meminta ataupun berdoa ya itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Ya, ini pembahasannya akan lebih khusus lagi di kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan ya apakah jin ya menghuni kediaman manusia. Ya, maksudnya adalah apakah jin juga tinggal ya di rumah-rumah manusia. Ya. Karena di sini kemudian penulis menyebutkan ya sering beredar anggapan di kalangan masyarakat tempat kediaman ataupun rumah fulan dihuni oleh jin. Apakah anggapan ini benar ataukah salah? Ya, ini mungkin sering kita mendengarkan ya, ataupun sering ya sampai sekarang mungkin kita juga sering mendapati hal yang seperti ini. Ya, rumah fulan tuh banyak hantunya, tengok di ujung rumahnya ada kuntilanak, tengok di dapurnya ada genderuwonya, tengok di halaman depannya banyak yang seperti ini. Ya, maka penulis menyebutkan sini apakah benar ya, anggapan-anggapan orang yang seperti ini. Maka kemudian penulis mengatakan di sini ya asumsi ini bisa jadi benar. Ya, asumsi ini ataupun pandangan seperti ini bisa jadi benar. Ya, bahkan bisa menjadi perkara yang batil ataupun perkara yang negatif. Ya, jadi sini penulis menyebutkan bisa saja benar, bisa saja tidak. Ya, bisa benar, bisa salah ya anggapan-anggapan yang seperti ini. Ya. Kemudian mana penulis melanjutkan lagi ya ucapannya, sisi benarnya bisa dan mungkin saja jin itu menghuni rumah manusia. Bisa ya, ada kemungkinan memang jin ini tinggal di rumah-rumah manusia. Ya. Lebih-lebih telah ditunjukkan oleh realitas dan fakta yang diakui oleh syariat yang suci ini. Ya, sebelumnya ya kita telah membahas yaitu hadis yang menceritakan ya seorang pemuda Ansor yang menemui jin di dalam rumahnya dalam wujud seekor ular. Ya, hadis ini ya tercantum ya redaksinya sangat panjang dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan juga di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu seorang laki-laki yang dia membunuh seekor ular yang didapati dalam rumahnya. Ya, maka tidak ketahuan siapa yang mati terlebih dahulu, apakah laki-laki tersebut yang mati terlebih dahulu ataukah ular tersebut. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ketika kalian dapati dalam rumah kalian seekor ular, ya maka usirlah dia ataupun biarkan dia selama 3 hari. Jangan langsung dibunuh, ya, ataupun kita beri peringatan terlebih dahulu kepada dia. Ya. Ya, jadi ada kemungkinan ya jin-jin ini menghuni ataupun tinggal di rumah-rumah manusia. Ya, nanti kita akan memberikan ya hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Ya.
terkait masalah tempat, ya, sebagaimana manusia, ya, di sana ada dua keadaan. Jadi ada dua kemungkinan tempat mereka tinggal di rumah manusia. Ya, jadi jin yang tinggal di rumah manusia ini ada dua tempat ataupun ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama ada tempat yang paling disukai jin. Jadi di rumah kita itu ada tempat yang disukai oleh jin. Jadi jin sangat suka dia di tempat tersebut. Ya, dan di setiap rumah itu sudah pasti ada tempat ini. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada tempat ini. Ya. Tempat itu adalah toilet ataupun kamar mandi. Ya, ataupun di sini sebutkan, ya, ataupun tempat-tempat najis yang lainnya. Jadi toilet ataupun kamar mandi ini adalah tempat yang sangat disukai oleh jin. Ya, terutama sekali adalah jin-jin yang kafir. Mereka sangat senang, mereka sangat suka, ya, di tempat-tempat yang najis. Ya. Jin jahat dan setan lebih menyukai tempat yang kotor dan bau tidak sedap. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan, ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna hadhil hushus muhtadaratun." Ya, sesungguhnya tempat buang air ataupun toilet itu dikerumuni oleh setan. Makanya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi ataupun masuk ke dalam toilet, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ketika masuk ke kamar mandi. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan, ya, pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi kaum muslimin yang memiliki pertanyaan dan ingin ditanyakan, silahkan bisa mempertanyakannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini.